Bun Besti, siapa nih di sini yang mau ikutan olahraga bareng sama aku? Jangan lupa nih datang ke Weekend Workout Wellness tanggal 11 sama 12 November dan juga 16-17 Desember di Urban Forest Cipete. Karena bakal banyak banget nih aktivitas seru lainnya. Pokoknya seru banget, catat tanggalnya ya. See you! Stripping film kan Jakarta kebanyakan ya. Kalau bukan Jakarta melipirnya ke puncak gitu kan. Jadi kalau terkenal jadi nggak punya privasi gitu. Sorry loh ini. Oh enggak. Nggak ada maksud menyindir. Jadi kalau casting itu nggak dikasih sites, nggak dikasih skenario-nya karakter. Oh iya. Jadi kayak beli kucing dalam karung, datang ke sana ngapain? Iya nggak tahu, pokoknya ketemu dulu. Acting aja gitu, ketemu dulu ya bener. Acting aja, kalau kamu bisa acting apa gitu. Terus abis itu dikasih skenario dari FTV yang udah diproduksi, bener, diambil, baca. Bener, baca coba perankan gitu. Peranin gitu. Iya, kayak, emang lu pantomim gitu. Main film selalu dengan genre yang sama atau berbeda-beda terus? 1, 2, 3? Beda-beda terus. Walaupun pada kenyataannya tawaran itu biasanya sama-sama terus apa enggak? Enggak sih. Ada satu fasenya fase zaman dulu ya? Iya, gitu terus di gitu. industri kan lagi larisnya apa, ya itu terus gitu loh kan. Kayak sekarang kan lagi horor terus. Aduh, jangan sampai deh kalau bisa yang beda-beda. Pengen yang beda-beda ya, itu keinginan dari seorang aktor. Keinginan hati yang terdalam. Punya lawan main teman sendiri atau yang nggak kenal sama sekali? 1, 2, 3. Nggak kenal sama sekali. Teman sendiri. Maunya teman yang udah kenal? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Maunya nggak kenal? Enggak, gue juga nggak tahu kan kalau misalnya sama teman sendiri apakah dia pernah sebel atau enggak. Jadi kayaknya kalau sama yang nggak dikenal tuh kayak ya dia nggak bakalan judgmental. Gitu ya? Iya gitu kan. Kayak Pertamina, mode 0, 0. Kalau lo mau sebel abis ini. Iya. Gitu. Syuting di Indonesia atau di luar negeri? 1, 2, 3. Di luar negeri. Aku juga sukanya jalan-jalan sih. Kamu masih jet lag kan? Iya benar, ini lagi ngantuk-ngantuknya. Kenapa di luar negeri sekalian jalan-jalan ya? Bukan jalan-jalannya sih, kayak refreshing aja. Karena kan kita kan syuting FTV, kan stripping, film kan Jakarta kebanyakan ya. Kalau bukan Jakarta melipirnya ke puncak gitu kan. Ya itu bosan aja sih sebenarnya. Cari-cari udara lain gitu ya. Tidur di mobil atau tidur di set? 1, 2, 3. Mobil. Di mobil? Jadi kan kalau misalnya istirahat? Kalau di set itu kayaknya gimana ya? Kalau ngorok nggak ada yang dengar kalau di mobil. Mobil. Bener juga sih. Tapi tergantung juga kadang-kadang dapat lokasi yang enak. Oh ya. Iya kan? Ya. Kayak lokasi yang kita itu di mana yang di yang mana sih? Sentul sama Gandaria tuh itu enak banget sih. Dapat kamar satu-satu enak kan? Ini kan setnya kalian lihat tadi kan banyak banget yang bagus, yang rumah gede. Wah itu dapat kamar masing-masing satu-satu. Iya. Ya enaknya gitu ya kalau misalnya rame-rame. Kadang-kadang kita suka nggak enak mau tidur mau apa gitu. Iya, enak sih. Satu project sama sutradara yang diidolakan atau pemain lain yang diidolakan atau ya udah. Atau ya udah maksudnya? Maksudnya yang mau nggak gitu kalau misalnya satu project sama seseorang yang diidolakan? Wah itu dua-duanya berat sih. Karena dari dua orang itu bisa belajar banyak gitu ya. Nggak bisa milih sih. Gue dua-duanya deh. Bisa nggak? Ya bisa aja. Sama sih, itu susah sih. Takutnya kayak gimana ya? Kayak udah di idolize terus ternyata kecewa. Iya. Aku kadang-kadang suka gitu, takut nanti kalau terlalu mengidolakan seseorang itu kan kadang-kadang kan kita abis itu pas ketemu, oh ternyata gini gitu ya. Drop nyebelin. Gitu. Jadi pemain film paling terkenal di dunia atau termahal di dunia? Paling terkenal atau paling termahal? Kayak termahal deh. Termahal. Setuju. Kayak kalau terkenal jadi nggak punya privasi gitu. Sorry loh ini. Oh enggak. Nggak ada maksud menyindir. Mohon maaf. Enggak, saya gas tersini sih. Tapi kan ya Indian kan kita kan ya memang butuh hidup kan. Kita mau pengennya kalau bisa ya yang mendatangkan sesuatu hal itu yang lebih baik. Bener dong. Itu manusiawi kok. Oke, itu dia tadi challenge-nya. Ya lumayan ya. Hahihi. Lumayan. Lucu. Nah kalau acting sendiri kalian berdua mulainya dari kapan? Ini kita ngomongin
dunia acting sebagai aktor? Ya iyalah dunia acting sebagai aktor, bisa juga jadi sutradara gitu kan. Karissa? Aku masih lumayan baru banget sih. Aku belum banyak experience dibanding Soka. Jadi aku masih belajar. Awal-awalnya sih aku modeling dulu ya. Oh dari model. Dari model. Terus kenapa tiba-tiba kejeblus main film? Kejeblus. Karena nggak kuliah. Jadi- No, I mean, I just film. Jadi cari film, dapat tawaran film. Iya. Ternyata seru juga. Mending pilih modeling atau Film. Pilih film? Tadinya modelnya apa, catwalk? Enggak sih, lebih ke Foto-foto Iya, gitu, konsep iklan. Kalau Bapak Oka? Aduh. Kayaknya udah Iya, ya, sebelum iya, saya iya, juga iya, sih. iya. Kalau yang benar-benar main itu kan sebetulnya kan ya awalnya tawarannya kan dari Emang ya? iya, Pertama kali banget? enggak yang dapat peran banget. Masa sih? Iya, itu kan dari Tante Rita waktu itu FTV nawarin. ya zaman dulu ya? Enggak, yang sinetron Dewa Asmara itu. Oh iya, Itu yang dapat iya. peran. Itu pertama kali? Iya, itu sama nyokap kan waktu itu kan yang nawarin. Tapi kalau sebetulnya Oh iya benar, iya benar. itu yang gue dapat peran gitu. Tapi kalau misalnya boleh jujur gitu ya dengan segala macam humility, gue tuh emang dulu di umur 19 udah pernah jadi ekstras gitu loh. Oh emang 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 pernah. sebenarnya seneng ke arah situ? Enggak senang, cuman gara-gara waktu itu pernah punya mantan yang dia sering syuting iklan. Terus agensinya ngajakin buat mau nggak sambil nungguin syuting sambil Ya daripada main-main. bengong gitu kan? Ya udah gitu. Abis itu jadi keterusan, jadi sering yang di belakang gitu. Kalau itu yang tinggi sini. Yang tinggi. Gitu. Iya, iya, Ya udahlah, iya. udah sering gitu. Akhirnya keceblus gitu. Kenapa Ya. akhirnya lebih memilih menjadi aktor? Mungkin karena udah kebiasaan ya, karena sering-sering lihat orang syuting, jadi pas nggak berasa juga pas akhirnya dicoba screen test gitu, baca dialog lumayan bisa tuh. Karena sering ngelihat orang lain gugup di set iya, gitu, jadi kayak iya. apa sih kayak gimana sih, susah juga ya gitu. Akhirnya jadi kebiasa gitu loh, karena sering, gue pernah kayak sehari penuh tuh ada di set gak ngapa-ngapain, cuman ya kayak sering ngelihat orang kayak gitu. Berarti suka memperhatikan orang? Iya, jadi tahu dan terbiasa. Tapi bukan berarti suka ya. Iya. Cuman karena terbiasa aja. Karena waktu itu dulu kebetulan udah sempat kerja juga, sambil kuliah sambil kerja dan ngerasain kalau kayak gini nih enak nih ketemu orang-orang beda-beda. Iya, gitu. kalau kerja tuh kan kalau misalnya kerja apalagi kantoran kan strict banget Strict gitu ya. banget, Ternyata dan- lebih enak dengan di dunia kayak gini Iya. gitu. Jatuh cinta lah ya. Nah ini kan ada perbedaan zaman ya. Masih muda juga sih Pak, tapi Aduh, zaman lagi dibilangnya. Aduh, kesannya kayak mau ngomongin sidul anak sekolahan gitu. enggak, tapi kan Anak-anak. maksudnya kayak casting zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gak sih gitu? Mungkin bisa cerita dulu kalau zaman dulu casting. Zaman dulu lagi dipakai istilah gila gak sih? Kita juga barengan kali, lu ngomongin zaman dulu. Ya iya zaman kita. Tapi iya loh zaman dulu itu kan kalau casting tuh kan nunggu lama di depan, bener nggak? Oh. Belum tentu juga. Kalau apalagi kalau bisa casting kayak casting iklan itu zaman dulu dari 10 kita casting iklan belum tentu dapat 1. Kalau sekarang kan biasanya udah dipilih dulu orangnya, bener nggak? Disortir ya. Udah disortir sebelum disuruh datang tuh biasa sih mereka udah casting directornya tuh udah tahu nih Iya. kira-kira siapa. Kalau Iya, dulu iya. kan semuanya orang datang. Iya, kalau nggak yang paling jelas banget itu nggak tahu ya di sekarang ada apa nggak ya. Jadi kalau casting itu nggak dikasih sides, nggak dikasih skenario-nya karakter. iya, Jadi kayak beli kucing dalam karung, datang ke sana ngapain? Iya nggak tahu, pokoknya ketemu dulu. Acting aja gitu, ketemu Acting dulu ya aja. bener. Acting aja, kalau kamu bisa acting apa Iya, gitu. terus abis itu dikasih skenario dari FTV yang udah Iya, diproduksi, bener, diambil, bener. baca. Bener, baca coba perankan Cuma gitu. peranin gitu. Gitu kayak, loh, iya, kayak, hah emang gue pantomim gitu. Nah yang paling berasa itu zaman dulu tuh kalau aku tuh casting ini. Dia Gak enak percaya banget. zaman dulu Dia kayak gitu. parah. Casting iklan itu tuh bisa kayak 3 tahap. Pernah nggak ngerasain casting iklan? Dan itu agensi mana aja boleh ngirimin modelnya. Jadi bukan dipilih dulu gitu. Bener-bener kayak ngantri lama banget. Terus nanti oke, kamu masuk ke selanjutnya, seleksi selanjutnya. Nanti kamu masuk gitu. Iya. Kak, gua dulu untungnya ya, gua dulu sempat punya manajer yang kayaknya
dia udah punya menaungi artis-artis yang udah hebat banget loh. Tapi gue waktu itu masih yang kelas teri lah gitu. Jadi yang teri lah, bawah lah. Iya, ya bawah lah gitu loh ya, anchovy gitu, kecil banget. Anchovy tapi niche lah, nggak apa-apa. Terus waktu itu manajer gue pernah fight banget, pokoknya Oka harus main, udah datang capek-capek casting, pokoknya harus main. Akhirnya waktu itu gue dapet tuh peran, dan itu sebelum gue yang bareng sama nyokap itu gue perannya jadi pacarnya peran utama tapi yang udah mati gitu. Jadi cuma ada di foto doang. Gue pernah nggak beneran. Itu untungnya. Jadi cuma datang buat foto doang. Cuma foto doang. Terus ada flashback cuman kayak ngomong I love you, ada close up-nya, tapi ada juga yang cuman lewat kayak lagi halu gitu. Terus gue cuma kelihatan punggungnya doang. Itu pernah tuh. Alhamdulillah lah. Itu gue bersyukur banget. Enggak. Iya. Tapi emang benar, zaman dulu tuh beda gitu kan. Iya benar nggak? Ya, kalau kita bilang zaman dulu tuh 20 tahunan yang lalu loh. Iya. Kayak lo nanya peran aja pasti bilang udah jangan songong loh. Gak usah nanya baca aja dulu benar. Ya belum tentu juga lo dapat nanti. Ya udahlah nanti belum tentu kalau sekarang nanti mungkin di judul selanjutnya yang penting gue udah tahu punya data lo gitu kan? Iya gitu. Aduh itu gila sih. Gitu ya zaman dulu. Kalau sekarang pertama kali itu di casting atau di gimana, Karissa? Dipaksa mama sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi aku baru banget nerbit buku gitu kan, terusnya kayak mama aku kayak, aduh Ca, kayaknya ini nggak cukup deh untuk masa depan kamu coba deh cari kamu kerja lain gitu kayak, kamu digituin? Iya kayak kerja dan like work. Jadi ya udah ada tawaran untuk film, aku ambil dan pas itu aku bahasa Indonesianya nggak fasih sama sekali, maksudnya bener-bener nggak bisa. Oh gitu. Di sini pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, tapi di sini aja tetap belibet ya. Enggak lah. Ya, tapi sekarang oke ya bahasa Indonesia ya bagus. Thank you. Tapi ya wajar lah kalau memang ada keturunan bule gitu ibaratnya gitu untuk nggak bisa bahasa, maksudnya bahasa Indonesia gitu ya oke lah gitu. Yang jadi permasalahan kan sekarang yang susah bahasa Indonesianya tuh yang bener-bener ibu bapaknya. Iya. Tapi kan orang biasanya Indonesia. Kan yang penting mainnya rasanya dapat dulu kan. Iya betul. Baru dialognya sih nanti. Benar. Kalau menurut gue ya. Ya orang kita manusiawi aja kita diajak ngobrol juga suka belibet. Iya kan? benar. Tapi kan intentionnya sama. Iya kan ada take 2. Bener. Terus. Iya castingnya gimana zaman sekarang? Castingnya? Itu casting nggak ya? Termasuk casting nggak ya? Iya. Pakailah yang waktu itu. Iya tapi buruk banget aku. Maksudnya kayak nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi yang kayak, aduh hancur banget ya. Tapi dapat gitu. Dapat alhamdulillah ya. Dapat alhamdulillah, dapat perannya. Udah aku ngomong apa? Mungkin mau ngomong pakai bahasa Inggris juga boleh. Kamu tuh kebanyakan diem tuh karena bingung juga kali ya. Iya. Ya beda kan kalau yang biasa ngomong bahasa Inggris dia di kepalanya dia pakai bahasa Inggris dulu baru ditranslate. Kalau kita disuruh ngomong bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia dulu terus ditranslate baru keluar. Bukannya mau kayak jaksel Iya nggak ngerti. Malu banget nggak bisa. Malu banget sebenarnya kayak nggak bisa. Aku sampai nanya sama Mas Oka kayak, aduh apa aku les bahasa Indonesia ya biar lebih. Sebenarnya yang penting kamu sering sering ngobrol sama berbahasa Indonesia itu paling cepet sih ya nggak sih? Tapi itu sebetulnya kalau kelancaran bahasa itu kan tergantung jobnya apa nggak sih? Kalau misalnya yang stand up comedian yang improv ya mungkin harus bisa ya. Tapi kalau yang udah dialog kamu aman kok di series. Nanti lama-lama juga kalau apalagi kalau sering ngobrol pakai sama teman-teman, ngobrol sama kru itu paling cepat loh. Iya benar. Kalau sama kru, sama yang lain kamu pasti cepat bahasa Indonesianya. Nah kita biar lebih seru lagi kalau di Bestie Edition itu ada yang namanya Bestie Curhat. Jadi ada bestie kita ini yang mau curhat sama kalian berdua. Nanti kalian boleh sharing-sharing mungkin ngasih pendapat atau mungkin sharing mungkin pernah punya pengalaman yang sama atau kayak gimana nih kita lihat nih. Hai Bestie, salam kenal. Nama aku Putri. Aku mau curhat. Aku pernah punya pengalaman sahabatan sama orang yang gak mengenakan, yaitu aku ditusuk dari belakang sama dia. Dari kejadian itu, jujur aku ngerasa trauma
aku jadi punya trust issues untuk mulai hubungan pertemanan sama orang lain. Sementara aku di sini menderita, aku merasa kehilangan kepercayaan sama orang lain. Dia di sana nggak ada ngerasa bersalah sama sekali, nggak ada minta maafnya ke aku, dan dia di sana hahihi tanpa beban. Dan rasanya tuh aku pengen balas dendam gitu loh Besti ke dia. Menurut kalian dalam kejadian kayak gini itu lebih baik aku balas dendam atau aku ikhlasin aja ya? Nah, gimana nih kalau sama teman atau sama siapa pernah nggak punya dendam? Tapi kadang-kadang dendam itu kan ada yang disalurkan, ada yang nggak, yang cuman kayak VO dalam hati aja kan gitu. Kalau menurut kalian dendam itu menyelesaikan masalah nggak sih, kayak membalas sesuatu itu menyelesaikan masalah nggak sih, atau gimana gitu? Mungkin ada saran dan nasihat dari kalian berdua gitu, sharing-sharing apa hari ini? Ada insight apa tentang permasalahan si Besti ini? Besti, kamu? Besti, menurut aku pribadi sih nggak usah balas dendam ya. Maksudnya nanti masalahnya jadi Tambah panjang. Sorry ya. Dari pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Nanti kita kasih caption di bawahnya. Oh ya, nanti subtitlesnya ya? Iya, ada subtitlenya ya. No, bener nih. Bener nggak apa-apa, nanti kita beneran. Okay, thank you. Sorry. I don't think revenge is necessary because I mean it's making a bigger problem than it is already. Yeah. I think you can learn from it aja sih, Besti. So it's a waste of time and a waste of energy, personal energy. Yeah. So just let it go and just learn from it aja sih kalau menurut aku ya pribadi. Yep, begitu. Kalau begitu. Yang lebih wise mungkin, yang lebih bijaksana sebagai seorang bapak-bapak. Gue translate bahasa Indonesia ya. Soalnya gue gak punya ide lain. Tapi setuju nggak? Setuju. Iya. Setuju. Kalau aku sih beneran ya, karena mendingan kita keluar dari mungkin circle pertemanannya, supaya energinya nggak teralih ke situ. Jadi kita bisa punya banyak hal buat fokusin energi sedih itu. Ya meskipun nggak salah juga sih ada orang pengen balas dendam, mungkin seumur hidupnya pengen balas dendam tapi semua orang nyaranin nggak boleh. Jadi kayak semuanya di surprise terus ya. Emang kenapa sih? Jadi makin kepengen ya, ada banyak manusia makin begitu. kepengen. Iya kan? Jadi makin kepo. Emang kalau balas dendam kenapa sih gitu. Jadi kadang-kadang ada juga orang harus kena batunya baru belajar. Yang kalau ternyata gue nggak puas-puas banget setelah ngelihat orang itu sengsara. Gitu ya, lagi pula juga kita kan nggak bisa bilang apa puasnya sih ngelihat orang lain sengsara. Ya dia harus ngerasain dulu kalau ada orang sengsara karena dia, tapi ternyata dia malah nggak bikin situasinya dia jadi lebih baik. Kenapa harus dijalanin gitu sih? Belum tentu juga di balas dendam dianya juga kenapa-kenapa. Iya. Tambah stres lagi kitanya, tambah lebih nggak jelas lagi nanti gitu, lebih panjang lagi. Konsekuensinya harus dipertimbangkan ya, kalau kayak gitu kan belum tentu juga semua bisa berjalan seperti yang kamu mau, balas dendamnya seperti apa. Lagi kepengenan tuh nggak apa-apa kok, cuman sebagai kepengenan doang, nggak selalu harus dijalanin. Iya. Jangan dirajut terus. Iya, jangan dirajut. Kalau mau ngomongin, kalau mau misalnya mau membalaskan dendam, mendingan nonton merajut dendam, benar itu tuh. Iya kan? Kan tahu konsekuensinya. Seru banget kita ngomongin dari dendam sampai apa segala macem, dari acting sampai dendam hari ini, casting. Obrolannya seru banget. Semoga dari obrolan kali ini kalian semua terhibur. Terima kasih Mas Oka dan juga Karissa udah datang ke Besti Edition. Sehat selalu, pokoknya sukses terus merajut dendamnya. Banyak yang nonton, jangan lupa pada nonton. Dan untuk kalian semua, Besti semua, jangan lupa nonton terus Bun Live Entertainment juga. Bye Besti. Nah, Today Edition adalah Women and Their Dreams bareng sama Mbak Ria Miranda. Suka Spice Girl gak sih? Iya, aku juga suka banget kan, lagi Spice Girls. Aku sih itu Emma. Aku juga. Distro tuh dulu, zaman dulu tuh pakai ini nggak sih? Selain pakai kaos distro, kalau aku tuh dulu pakai. Iya dong. Nggak apa-apa lah, ini buat anak-anak juga. Iya, ada juga sih. Aduh, anak aku laki-laki lagi juga. Semoga bentar lagi cewek. Amin.
amin.